Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di seri Serawung Suluk Surakarta. Kali ini kita bersama dengan Romo Romo Indra Agusta. Sehat ya Mas? Sehat banget. Sehat banget. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita bahas dengan Mas Indra, tapi kali ini luwih ning SARS ya Mas ya? Iya. SAR itu kan bukan sing SARS ya, SARS. Oh, Kan kono bungane mrene kok. SARS pekerja sosial gitu loh, relawan. Nah, ke sana engko nek wektune jek longgar tekan ngendi-ngendi ngono ya. Ya, pertama singkatannya apa tuh Mas? SAR adalah Sistem sekolah. SAR sebenarnya search and rescue sebenarnya. Jadi rescue. mencari dan menyelamatkan. Jadi tapi kan sekarang tidak boleh dipakai karena Basarnas sendiri pun sekarang sudah ganti jadi BNPB, Badan Nasional Pertolongan dan Penyelamatan. Jadi BNPB. Jadi wis gak entuk nganggo istilah SAR nih. Berarti nggak ada nama tim SAR ya? Sebenarnya sudah nggak boleh. Oh. Jadi harus tim penolong dan penyelamat. Tim Nululan nyelamatna. Dadi angel iki. Nek cara kata tim SAR. Tim PP. Malah dikira Ngomong praja. pamong praja. Kok diganti kenapa Mas? Karena apa ya? Ana konsensus ngono lho, konsensus sing mengembalikan nama tim SAR ini dadi iki lho, dadi kembali ke bahasa nasionalnya masing-masing ngono. Band identitas. Band Indonesia banget ini. Oh, tak kira kaya ODGJ terus diganti apa neh ngono kan. Kira-kira ya ndak bisa kan bacot melekat. Bacot melekat. Iya. Enak tim SAR juga sih secara lidah, tim SAR. Ndak cepet. Tim PP kan menurut saya. Kuwi nganu ta, apa ana strukture tekan dhuwur ta? Ada. Jadi Kementerian apa berarti? nek sekarang jadi badan sendiri. Jadi Basarnas itu kan Badan SAR Nasional itu kan dulu sebelum Undang-Undang SAR tahun 2009, nomornya kalau nggak salah nomor 27, itu masih dibawahi Kementerian Perhubungan. Jadi tim SAR ini Basarnas yang PNS kuwi nang isore Kementerian Perhubungan. Oh, PNS to. PNS Mas. Oleh Sing gondrong. PNS. Sing PNS. Oleh gondrong kuwi Mas. Oleh Mas. Waduh, kita yang menang. PNS apa-apa, sunting Itu gondrong. terus baru setelah undang-undangnya keluar terus dia berdiri sendiri jadi badan SAR nasional, terus sekarang jadi Badan Nasional Pertolongan dan Penyelamatan. Jenenge wis ora Basarnas ya. BNPB saya Mas. Iya. Angel tuh. BNPB. Ini berarti beda karo BNPB ya? Beda apa sih? Beda ranah, Beda ranah. beda Jadi nek kementerian, beda badan. beda badan. Jadi tetap satu badan di bawah presiden langsung, setara dengan kementerian tapi tupoksinya beda. Nek BNPB kok isore ana BPBD, nek Basarnas ono Basarnas sing lokal-lokal itu sampai teko relawan. Nah, fungsinya nek BNPB atau BPBD itu hanya di fasilitator sebenarnya Mas. Jadi menyiapke alat, nyepakne maem, pane anggaran gitu. Nek sing teknis ning lapangan mudhun niku ya Basarnas dan teman-teman relawan sing menurut Perka Basarnas yang kemarin tahun 2021 itu disebut sebagai potensi SAR. Itu baru. Jadi tetap nganggo SAR ya saiki Mas. Ora iso. Tetap ra iso dilangi Melekat gitu. Jadi ono Basarnas dan potensi SAR. Nah, potensi SAR itu nanti kan relawan-relawan partikelir lah sing menjobo itu lah. Gitu. Sing ora digaji negara. Nek sing PNS ki mau tugasnya sing apa? PNS itu nek di nasional jelas jadi ini ya Mas. Kayak sing penghubung langsung nggih nyarke duit saka BNPB. Terus dene ngomandoi operasi. Jadi kan bedanya Basarnas yang di pusat, terus daerah sama lokal itu kan nanti skup operasinya. Kalau operasinya udah di atas 100 kayak gempa Padang, tsunami Aceh itu
itu langsung bencana nasional, itu wajib ditangani oleh semua Basarnas di seluruh Indonesia. Oke. Nek nasional, nangani nasional ya. Nek lokal itu di bawahnya ada yang levelnya itu level provinsi itu yang kayak sing wingi Mas sing Kedung Ombo yang piknik sing 10 orang ini kalau itu daerah ya? Itu daerah itu sudah tidak boleh ditangani oleh kabupaten karena wilayah Kedung Ombo ini kan 3 kabupaten. Betul. Tapi mau lintas, tapi sing nyangat tetap Basarnas provinsi Jateng. Itu provinsi dan turun ya? Baru nek kejadian yang ini hilang hiji-hiji gitu baru lokal Basarnas dan. Tapi secara kecepatan gimana? Maksudnya kecepatan untuk penolongan tuh kan kok nggak lebih butuh yang terdekat sih? Ya, nek aturannya memang potensi SAR yang istilahnya apa ya Mas? Terregistrasi. Jadi Basarnas ini ngetokne SK bahwa di daerah Solo Raya ini misalnya hanya ada potensi-potensi SAR tertentu sing dipercaya Basarnas untuk memulai operasi. Jadi misalnya yang Sragen gitu orang wong kelab nih Bangunan Solo. Lah timbangan tani kok Solo apa Semarang adoh to. Lah nek Sragen anane sapa misalnya yang dipercaya kan? Tim SAR Gunaku misalnya Himalau gitu lo langsung buka operasi gitu. Buka dulu. Baru tim Basarnas kene teko nek Basarnas Solo udah datang dilimpahke. Itu sing banjeli sik ya. Jadi nek kembali ke pertanyaan Mas Wasis tadi, Basarnas hari ini tuh ya kayak koordinator lapangan. Sing PNS ya. Sing PNS sih mau koordinator lapangan kok nang operasi iki meng tunggu posko karo apa ya. Kok nek wis rampung kok klarifikasi di media, open pers lah. Sing turun sampai ke wilayah teknis nangani kuwi sing relawan. Sing ora dibayar kuwi ya. Iya, Mas. Susah toh, ora dibayar. Dibayar terus gitu. Tapi yo aku nggak tahu karena jumlah PNS ini kan sedikit. Sak ngertiku itu di Solo itu hanya ada 20 PNS. Itu karena nggak ada yang minat atau seleksinya ketat? Karena tidak ada yang minat. Tidak ada yang minat. Pendaftarnya sedikit. Jadi sak kelinganku sampai 2014 itu nek ana kursi siji yo sing daftar loro, telu. Kok ora ono sing minati ngopo to, Mas? Karena tugasnya berat apa beda? Overtime Mas istilahnya. Jadi nek PNS kayak guru ngono kan mlebu jam 7 mulai jam apa to? Betul. Nek Basarnas iki dadi katakanlah enek jam kantor jam 7 sampai jam 4 lah nek mulai iki nek ana kejadian on call 24 jam kudu datang kuwi sing berat kuwi. Jadi tidak ada apa ya nek istilahnya ra ono prei ya. Ya minggu barang kok kadang-kadang sih ditelepon kudu mangkat. Nganu lah ya, pengabdian lah ya. Lah kuwi susah ning kono Mas. Dadi gak iso koyo PNS seperti biasanya lah. Itu sing Sarmo ya? Sing Basarnas, sing PNS. Sing PNS, sing relawan ya 24 jam ya ora dibayar ya. Alasannya kok ngopo kok PNS sing Basarnas sih ora serame kayak guru lah. Karena kerjane 24 jam. Tapi enggak setiap hari juga kan itu. Enggak Mas, makanya setiap ada kejadian. Nek bulan-bulan sing aman gitu misalnya ada bulan aman. misalkan. Bulan rawan iki kan apa ya nek nang lokal kan pas perubahan musim satu. Iya. Terus pas hari raya. Tingkat kejadian ini tinggi. Iso digawe pola ngono kuwi ya. Mas, dadi misalnya kayak ngene iki udan teko gitu to, terus pohon tumbang, ono sing apa? Kebanjiran macam-macam gitu. Terus nek biasanya ono hari raya kuwi justru pas menjelang hari raya kuwi angka kematian ki dhuwur. Ki aneh. Hari raya apa iki? Hari raya macam-macam. Biasanya Idul Fitri. Biasanya Idul Fitri. Karena aku nggak ngerti ya. Mungkin ini karena terkait soal apa ya? Kondisi sosial masyarakat sing Idul Fitri ki harus pulang dan sukses ngono lho. Lah, wis sing angka bunuh diri tinggi. Aduh, angka bunuh diri, Mas. Aku kira tadi kematian ini kecelakaan di jalan. Kira ya. Tabrakan motoran. Kecelakaan di jalan kan ranahnya beda. Ranahnya punyanya PMI sama iya. Lantas. Iya. Nah, kuwi akeh ki wong nyemplung sumur gitu. Nyemplung nang kali gitu. Itu akeh Mas. Iki ketok sadurunge Idul Fitri. Sadurunge Idul Fitri. Biasane musim ora jarang ya. Pokoknya sing musim-musim lebaran, musim emeh mudik itu banyak. Jadi nggak ngerti ya. Ngerti apa faktor sing kerep mari bunuh diri pas menjelang Idul Fitri? Jelas ekonomi to Mas. Ekonomi dan yang kedua apa ya?
ketidaksiapan diri pulang iki lho, apa ya jenenge? Nah, yo jogging. Yo rasah mulai. Anu nek menurutku sing kedua pertanyaan, kapan rapi ya? Itu kemarin berdiri ya. Apa tuh? Kapan lulus itu? Itu banyak dan terus delalah kok ya pandemi gitu. Ternyata angkanya ini tinggi banget sebenarnya. Angka bunuh diri dhuwur banget. Bunuh diri ini dengan cara apa, Mas? Dengan cara Nyemplung. nek Solo Raya kebanyakan di sumur dan Bengawan Solo. Sungai. Sumur dan sungai. Sumur dan sungai. Kuwi karena praktis apa karena orang rasake lara apa karena apa? Karena nek sumur iki jarine apa ya? Tenggelam bukannya tersiksa ya? Apa ya istilahnya? Akeh ya temune iki carry gitu loh. Ketemunya telat gitu pasti. Nek sumur ya. Karena sumur kan enggak ketok. Maksudnya kewenangan ada orang nyemplung mah ya. Itu nek wis baru berbau baru ada laporan. Iya. Nek sungai telat konangan. karena sih cepet aja sih sungai lebih cepet hilang. Tuh, aduh piye ya. Nek hubungannya karo Pulung Gantung kuwi? Saya nek ke situ angel. ada ya nek Sragen Pulung Gantung enggak begitu besar Mas. Aku enggak ngerti. Sragen kan enggak kayak Gunung Kidul ya, sing dibahas Pak Iman kan kayak Gunung Kidul mungkin karena sungainya juga tidak besar dan embuh ya. Nek sungai itu nek di sini kan Bengawan Solo itu langsung ibaratnya rasa renang nyemplung wae langsung kali gitu. Kalau Pulung Gantung itu anu ya, teman-teman yang mungkin baru dengar. Nek pulung kan semacam wahyu ya. Nek sing entuk Pulung Gantung itu mengakibatkan dia ingin bunuh diri ngono. Iya, ngelalu nek langsung Jawa. Jadi kayak apa ya? Ada perasaan untuk segera mengakhiri hidup. Kayak gitu. Ditambah ono sing tekon kapan rapi. Wahyudi. Halo. Hati Mas. Ojo cedak-cedak kali, Mas. Seberangetan omahmu kali loh. Banyak yang kayak gitu. Jadi kan ya, kembali ke teknis tadi itu memang ada perbedaan jelas ya antara Basarnas dan relawan. Terutama yang nek sing lapangan beda nih ada gitu. Gitu Mas. Nek Mas Indra pertama kali nyemplung berarti apa meniti karir ning relawan sik berarti. Bisa nyemplung apa yang nyemplung sumur apa nyemplung apa? Nyemplung ning dunia BNPP. Apa ya Mas? SMA. Dulu karena omahku cerak kali sebenarnya. Nah, awalnya kan persentuhannya kan omahku cerak kali terus sering banjir setiap tahun gitu. Delalah gitu. Ini karena salah bupati atau salah siapa? Karena salah omahnya cedek gitu. Itu terus lah sering ngerti ono kejadian kelop gitu. Terus omahnya banjiran terus Kelly gitu. Terus gak ketemu itu tiba-tiba ngerti ono dulu itu masa kecil itu hanya ada 2 tim SAR di Solo Raya. Yang Sragen itu 5 Lawu. Yang Solo itu hanya SAR UNS yang didanai UNS. Hanya 2. Jadi waktu itu delalah ya pas aku ikut itu memang pas SMA kemudian tertarik ikut itu 2005 itu hanya ada satu kabupaten paling satu Mas Solo Raya. Satu kabupaten sak wong. Satu organisasi dan itu sedikit banget gitu enggak segede ini dan satu kabupaten satu. Iya. Kalau misalnya Sragen kan luas itu. Apa mumpuni Mas Bang Teh? Ya akhirnya kayak apa ya? Kayak hampir nggak pernah berhenti gitu. Pokoknya pas banjir gitu overload kan. Nah dulu kayak gitu 2006 itu ikut terus diklatnya itu 2007 itu resmi jadi anggota SAR Lawu di Sragen terus naik lagi nanti 2009 jadi anggota Sarda Jateng Provinsi Jateng terus 2010 sampai 2014 itu nanti ikut kursus-kursus itu banyak kayak kursus water rescue gitu pelatihan penyelamatan air terus vertical rescue penyelamatan di tebing gitu sama Basarnas terus pelatihan gunung hutan juga sama Basarnas terus ada banyak sih Mas banyak, ya. Terus yang terakhir yang rodok angel itu aku melu itu evakuasi medan sempit apa itu Mas? Medan sempit ki nanti fokusnya ke gua Mas jadi aplikasi ini yang daerah ya yang sumur jadi oh gitu jadi
sing bedane nanti sumur vertical rescue dan evakuasi medan sempit ini nek vertikal iku neng tebing gitu nggak wajib bawa oksigen. Nek sumur wajib bawa oksigen. Karena neng sumur itu ternyata juga banyak gasnya. Ternyata akeh wong mati iki ora mergo kelelep tapi mergo neng sumure ana gas. Mergo gas ya? Bukan karena makhluk di sumur mau wah itu onggo inggi onggo inggi sungai ini ya. Jadi perbincangan nanti gitu iki lanjut aja langsung ke sungai sing onggo inggi piye Mas. Sing onggo inggi ngendi. Jadi itu kepercayaan atau tenanan apa itu berarti? Onggo inggi itu setidaknya setahu ada 2 versi Mas. Di Solo Raya itu yang seberang Bengawan ke timur itu disebut onggo inggi. Bengawan Solo Mas. Jadi Ketan Palur Mengetan, Sumas Sragen sampai Tangen sampai Benaran, sampai Ngawi gitu. Disebut onggo inggi. Tapi nek sing seberang barat itu sampai Opak sampai Klaten itu ngenal iki momok hiung. Oh, beda ada nama ya. Aku nggak ngerti kok beda gitu. Ternyata begitu aku makhluknya pada sama. Jadi monster air berambut panjang. Terus hari ini ngubet bocah gitu. Terus bocahnya nggak bisa bernapas terus kelep gitu. Itu makhluk gaib ya atau makhluk? Ada yang bilang itu gurita air tawar. Gurita air tawar. Oh, berarti makhluk hewan. Ya, tapi kok hari ini tidak ketemu lagi karena nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Saya kan nek biyen kan sing jarine Mas, nek kena momok hiung kuwi awake blentong-blentong. Ana bekas iki lho, bekas jeratan bekas kena gurita kuwi. Lah saiki kok korban ini malah enggak ya biasa wae. Enggak ada bekas gitu. Berarti kan ora kena onggo inggi. Nah, aku mbiyen zaman cilikku tetep onggo inggi. Onggo inggi. Itu di ora entuk nang kali. Enggak kena onggo inggi. Tapi itu juga enggak tahu ya, tapi maksudnya ada mitos kayak gitu hidup. Terus ada juga yang onggo inggi itu khususan gitu. Khususan Sungai Bengawan Solo itu sebenarnya bukan monster, tetapi bukan monster Mas, tapi korban pembunuhan dan penghilangan paksa yang tahun 65 69 itu. Terus diciptakan mitos itu ya. Jadi iki nek biyen itu kasarane zaman itu ada jenazah yang masih hidup, terus dia megang wong sak kecekel gitu. Dan itu hidup. Maksudnya kan di Solo Raya kan terutama kan Bengawan Solo kan dadi ngguwaki iku lho, ngguwaki wong sing dicepekake lah. Terus itu ada beberapa jenazah yang dibedil awake terus orang mati. Terus itu sing nyaut wong sing sak pinggir-pinggir gitu. Dan itu ada cerita itu juga setidaknya sampai 2007 itu masih kayak gitu Mas. Jadi wong itu ada kayak larangan malam-malam ke sungai. Bar maghrib ya untuk ke sungai sampai pagi. Sana ya itu ada monster ada. Oh itu maksudnya makhluk gaibmu. Sebenarnya kan operasi militer toh. Nggih ben ngono lewat ngono kan kayak gitu. Ngono tok. Jadi ada 3 versi itulah nek sing onggo inggi itu. Terus pelatihan yang menarik lagi yang pernah saya ikuti pelatihan manajemen bencana Mas, itu menurutku menarik. Mitigasi bukan. Jadi sing pelatihan jadi komandan operasi bencana gitu. Komandan operasi jadi mimpin sebuah bencana gitu. Itu apik mergo nek keri-keri aku tak rasane kayak nonton Squid Game gitu. Jadi misalnya kan ana aturannya misalnya nek nulungi kuwi sing paling rekoso gitu, misalnya ibu hamil, lansia, utah cilik-cilik. Terus atau nek desa sing paling cedhak karo sungai, sing nek banjiran, atau nek nang Merapi ya desa sing paling pucuk gunung. Kudu nang dievakuasi gitu. Tapi terus mau ana pertanyaan gitu, kasus selanjutnya kan misal iki, delalah omahmu atau omahe bojomu, omahe keluargamu sing anu ki lelep. Lah sing mbok tulungi sing ndi kan ngono. Dadi ada pilihan-pilihan kayak gitu. Ada pilihan-pilihan dilema kayak gitu. Itu dihadapin kayak gitu. Terus misalnya kan 100 wong iki. Delalah sing meh mbok tulungi iki
rawan banget gitu wis iki meh kena banjir wis omahe pinggir kali wis sangat mungkin nek kowe nyelametke juga resiko ning awakmu. Jadi kowe milih sing endi gitu. Jadi menarik sebenarnya. Akhirnya pilihannya jatuh ke sing piye Mas? Sing Jadi nek urutannya Mas paling atas itu keselamatan kita sebagai penyelamat. Oh, malah itu ya. Jadi tidak boleh ngambil resiko ya. Karena yo pada akhirnya kan sing PNS piro toh kuwi mau kan akhirnya. Sing dibayari negara lho piro gitu. Sedangkan hampir semua itu kan tidak dibayar negara dan relawan. Akhirnya prioritas paling hiji yo awake selamat sih gitu. Nek ora memungkinkan gitu, misalnya kayak yang kasus Merapi tahun 2010 itu di Telogolele Mas, desanya Telogolele itu gudang logistiknya kena gitu, hampir kena lahar itu, tapi ono perintah saka ndhuwur kudu nyelametne kuwi gudang logistik ini, nyelametke gudang logistik akhirnya ya tidak gitu. Tapi kan ono ngono-ngono kuwi lho, dadi misalnya kayak dari atas gitu, misalnya komandone sing atas itu harus pos logistik ini diselamatkan, tapi nang isor kita boleh juga ngambil keputusan. Oke. Itu sing menarik ya. Jadi kayak sing hari ini tidak banyak teman-teman ketahui itu bahwa sebenarnya teman-teman yang di lapangan terus ada komandan tim lapangan ini boleh mengambil keputusan nek rasa gitu. Karena tidak sama dengan komandan yang di atasnya. Dengan komandan di atasnya karena satu ya keselamatan ini nomor siji, nggak apa nek ada yang nulungi tapi ada malah dan lebih tahu medannya ya iya. Saat itu jadi korban harus ngopot jangan itu baru yang prioritas ya. Prioritas ini kan tergantung, misalnya nek ibu-ibu terus delalah ono lansia sing wajib darurat gitu di anu sing di gitu, misalnya nek prioritas kan misalnya urutannya kan anak-anak sih. Pertama anak-anak terus lansia baru ibu. Enggak, tapi nek ibu hamil piye ngono. Ibu hamil sing wis matang gede lah itu kan prioritasnya ganti. Oke. Ibu hamil 8 bulan ini harus lebih ke prioritas ditolong jadi kayak gitu daripada anak-anak. Daripada anak-anak dan lansia. Dia lebih ke atas. Nah, kayak gitu kan teknis kayak gitu kan yo sing isor sing ngerti. Gitu. Iya. Itu sing menurut kayak pilihan-pilihannya kan ketat gitu. Kayak kasarane kabeh wong njaluk tulung. Nah, sing buat tulungi sing endi dan iku kudu tepat. Terus sing kadang-kadang dilema gitu. Tapi menurut itu pelatihan sing menarik sih menurut saya. Tapi pernah kejadian ora dilema ngono kuwi. Ketemu kasus sing padha simulasi ini gawe pergulatan batin sing gede. Banjir 2007 aku pernah ning Sribit. Desanya Sribit ini. Sribit itu Sidoarjo, pinggir Bangan Solo. Sragen tapi kecamatan Sidoarjo Sragen itu evakuasi itu kehadang iki Mas. Dadi kan kudune desa iki mburine kuwi sing tak slametke. Ane ngarep desa iki wis dipalang pring. Tadi penduduk desa yang depan ini minta dievakuasi dulu. Waduh. Oh. Tadi gelote ngono lucu. Tadi kudune kae sing mepet kali kae ndang dijimuk sik selak kono tambah dhuwur gitu. Padahal kene iki ya lagi sakmene iki. Iya. Ora apa-apa gitu loh. Tapi sing kene nganu pring kuwi mau ya. Jadi jalan kan satu-satunya akses masuk kampung belakangan lewat kampung iki, Mas. Pokoknya aku sik terus kono dihalangi ben ra iso rono ya. Akhirnya piye? Ya wis manut ngono. Akhirnya ya ngontak beberapa teman pokoknya kan diem-diem gitu. Kene sak perahu diem-diem dhisik. Terus sing liyane memburi. Kayak gitu. Berarti kesadaran masyarakat juga anu ya, minim ya. Dan itu lebih parah lagi kasus 2007 itu yang tangan itu Mas ada yang ini apa ya istilahnya? Mas sapiku Mas dievakuasi. Sapi. Oke. Jadi iki kene nggawa perahu karet itu mosok kon numpakne sapi cah. Yo angel banget iki gitu. Itu sering kejadian kayak gitu, sapi terus wedhus gitu Mas. Aduh, angel iki ya. Lucu ya. Iki evakuasi iki prioritasnya menungso sik gitu. Terus tiba-tiba ono sing ternak wedhus gitu iki Mas, tolong Mas. Terus bayar piro tak bayar kayak gitu.
Tapi kan akhirnya ya ora iso, batu cocok. Nek sing liyane wis kabeh lagi ngangkut sapi ra apa-apa ya. Iya, lagi moro Nek ono wong lho. kayak gitu Mas. Kadang cukup apa ya dilema gitu. Terus dadi padu juga tau ning masyarakat. Kene nolong terus dipadu. Ada juga misalnya SOP kita itu jam 5 sore harus off. Relawan itu. Relawan itu off karena operasi di malam hari itu kan nggak efektif. Oh iya. Selama nggak efektif, sing keluar pernah kejadian banjir, nekat operasi maghrib itu. Nah, sing desane kuwi jenenge mburi apa jenenge? Belakang kota itu arah-arah Tangkil itu daerah belakang sana itu ketinggiannya itu wis meh sak gendeng ngono Mas. Lah perahu kan ra ngerti. Maksudnya ra ngerti iki dalan apa iki pager. Oh iya karena air semua ya. Nah kene niat ngevak itu meh mlebu omah iki praune kecentol pager sing lincip-lincip. Ujunge pager. Ambles. Itu kejadian pernah itu 2007 juga. Nanti peraune entek gara-gara kena pager. Nah itu terus kan akhirnya kebijakan gue kan dadi SOP pokoknya jam 5 sore off. Nah, terus kan sing ketinggali kita sing dadi rame gitu. Jadi ada keluarganya yang sudah di pengungsian terus keluarganya sini sing kono. Lah terus rame Mas padu. Gelut itu bener-bener gelut sampai polisi sampai tentara melu gitu. Iya anu ya. Ora iso nyalahke ning ya angel ya. Jadi dilema di lapangan kadang-kadang kayak ngono Mas sampai sing iku parah sih. Itu sampai taruh kok, sampai warga karo polisi gitu bentrok gara-gara operasi kudu dilanjut nih kayak gitu. Terus apalagi ya nek sing angel iki. Oh, ini Mas. Sing angel itu adalah ketemu dukun-dukun sarduk gitu. Piye iki? Sardukun. Berarti sardukun itu kan misalnya ada orang hilang gitu toh Mas kan. Kita kan biasanya duwe jeda. Maksudnya jeda itu hitungan misalnya mayat itu atau nek dia diasumsikan sudah meninggal, itu dia akan ngambang itu 1,5 hari atau 36 jam. Nah, nek 36 jam ini seketok munggah gitu. Nah, itu nek sebelumnya itu nek sebelum 24 jam paling yo lingkaran pencarian itu hanya di TKP itu. Di TKP kira-kira dia nyemplungnya di mana itu. Nah ini sardukun ini biasanya langsung aku gitu, aku ketemu Mbak sing Joko Kali Mas gitu. Penunggu sungai, pokoknya nanti ketemunya pasti di sana. Nah, kayak gitu, itu harus lucu pokoknya. Nah, terus yo ora ketemu juga. Yo ora ketemu toh Mas, wong hitungannya jelas iki gak masuk gitu, kayak gitu. Itu banyak. Meskipun mungkin ono kasus yang sangat tenan ya. Oh, gitu sampai. Nah, yang parah itu kan kemarin itu yang Alfi itu Mas 2019. Yang Lawu ya? Oh, Lawu itu wong Magelang itu kan operasinya itu 3 minggu. Jadi diperpanjang toh. Nah, itu banyak sarduk kayak gitu. Sarduk datang terus aku tahu Mas lokasinya. Coba jenengan goleki rono. Padahal kan hilangnya Alfi ini kan di puncak. Artinya kita harus jalan sekitar 6-7 jam dari pos induk gitu. Ke puncak lah ning lokasine iki ngendi gitu. Itu yo ngerti juga itu. Dan ini PD gitu. Dan dilematisnya karena didengar oleh keluarga korban kan. Oh. Tadi dukunnya ngomong berapi-api, mungkin yo iklan kali yo ben laris ya. Terus kan keluargane ngarep-ngarep wah iki ketemu iki. Namanya keluarga pasti ngarep. Oh, terus kan kene kan yo ora iso memastikan. Rame. Pada akhirnya yang kasus Alfi itu ketemu atau tidak ketemu? Tidak ketemu. Dengan berat hati akhirnya ditutup. Dan itu juga dilema juga. Jadi setiap operasi yang tidak ketemu itu ya nggak enak juga sama. Operasi berjalan berapa hari? SOP-nya itu seminggu Mas. 7 kali 24 jam. Tapi nek air itu SOP-nya 3 hari. Oh 3 hari. Atau 3 kali 24 jam sejak iki laporan karena nek perhitungannya ngapa kok di air itu 3 kali 24 jam karena biasanya di hari kedua itu udah kembang, udah naik. Bahkan nggak sampai hari kedua udah naik. Terus nek operasinya harus diperpanjang ini kan
dilimpahkan kepada pihak keluarga Mas. Jadi Basarnas dan BPBD ini kan ngovernya itu operasi itu seminggu. Oke. Danai macam-macam, kopi lah macam-macam gitu. Nah, nek keluarga mau memaksa harus diperpanjang yo Dana keluarga. siap ora gitu kayak gitu. Akhirnya Alfi itu kayak gitu, keluarganya mau kok diperpanjang lah sampai 3 minggu. Sampai 3 minggu. Ngasihku cukup abot gitu dengan operasi singurku gede juga sih daripada liane kesel gitu nih operasi ini sampai berhari-hari neng gunung Menyisir itu ya, menyisir seluruh gunung mubeng gitu ya. Gunung kayak baikon Iya sih. spiral. Nek metode goleki wong Kelly terus bantal dicemplungke iki piye? Aku masih sardukun. Tapi ono sing kasus efektif kok. Iya, nek menurutku kan karena apa ya? Rasional iki bantal itu kan terapung, sebenarnya nggak cuma bantal. Kita juga pakai kayak gitu kok. Oke. Biasanya kita nganggo sing apa jenenge Semacam ring boy, pelampung oranye lho Mas, bener gitu. Nah kan biasanya kita nggih ngukur arus iku memang diundalke ngono, diundalke sik saka TKP. Lagi ban iki mandeke di mana? Kemungkinan besar bocahmu ya. Iya, kemungkinan besar gitu. Jane dudu bantale sing dijapani gitu. Dudu sing diwiriti apa dikawakne kuwi. Tapi iku arus iki kan iso kawaca. Jadi nek arus iki kawaca nah ini kan kebanyakan biasanya akan melu kuwi. Dan biasanya kan dukun itu kan datangnya kan biasanya 1 hari. Nah 1 hari kuwi memang jenazah ini sudah naik. Yang tengah-tengah lah minimal. Biasanya 1 hari udah naik ya. 1 kali 24 nah, jam. 1 kali naik itu kan arus air ini kan dibagi jadi 3 tuh Mas. Jadi arus bawah, terus sing tengah sing ngambang sing ngene-ngene iku karo sing dhuwur kan yang permukaan. Nah biasanya sing tengah iki melu sing arus permukaan. Nah sing ngisor iku beda. Biasanya beda dan yang bawah, paling bawah itu lebih tenang ya. Bahkan nggak bergerak. Oh, nggak bergerak. Nggak bergerak dan Berarti nek Kelly itu biasanya tengah sama atas ya. doang. Bawahnya nggak bergerak dan biasanya kenapa kok kejadian sing misalnya kayak yang di Kedungombo kemarin kan akhirnya wajib selam kan karena karena dalam satu yang kedua ini ngefrost Mas. Ngefrost apa ya? Membeku. Apa nih? Berarti jenazah kuwi nek kena dingin, dene kan gak ndang membusuk to Mas. Adane kelep terus. Oh, iya. Dene ra iso munggah. Kuwi padha kaya sing kasus KRI Nanggala wi kapal selam itu kan 500 meter gitu. Iya. Lah kuwi ya selamanya dia si jenazah itu kan tetap di situ terus. Kecuali di Mamiwak ya. Kembali ke kemo ya berarti kan karena arus paling dalam itu tenang Mas. Sangat tenang, makanya dia tidak kemana-mana ya. Makanya kan 1 kali 24 jam pertama itu wajib selam. Oke. Selam gitu karena kemungkinannya paling yo ning kono-kono wae gitu. Berarti kan tergantung nonton TKP ini. Nah, biasanya TKP ini sing penting kayak apa ya? Istilahnya ono tim reaksi cepat aja nih Mas. Nah, tim reaksi cepat ini sing memutuskan bahwa iki TKP ini ning kene, buktine apa ana sendale, ana bekas delamaane wong sing anyar gitu. Berarti sekitar kene iki. Tapi nek kembali ke Sardukun ki mau ya, jane ya Sardukun ki padha wae ya menggunakan arus ini. Cuman dibumbui macam-macam. Sardukun ini sing mengeluarkan istilah kuwi sapa to? Ya kuwi ya sebenarnya apa ya konsesi bersama. Iya. Karena kejadian itu kan ada di mana-mana di semua operasi loh Mas. Maksudnya baik operasi neng gunung, neng banyu, neng sumur itu kadang-kadang sumure jelas-jelas iki kejadiannya sumur kene ngono, ngomongin neng sumur kono neng endi. Iya lucu ya. Kayak gitu. Jadi banyak selalu ada pemain kayak gitu. Nah, dari institusi cara sing kamu sing nggonmu ka Himalawu gitu ya. Itu pernah minta tolong ke dukun enggak Mas misalkan? Atau emang main-main logika kayak gitu kira-kira? Main logika Mas. Logika saya. Kita enggak pernah. Maksudnya memang meskipun di Himalawu sendiri enggak menutup kemungkinan itu ya. Karena kan memang ada kejadian yang tidak masuk akal. Artinya misalnya tidak masuk akal contoh di air gitu. Ya. Di air itu jenazah itu 3 hari ditemukan tapi tidak membusuk.
Aku yo aneh. Ada itu. Ada Mas, sering. Terutama sing kono, sing mantingan Ngawi. Mantingan Ngawi perbatasan Ngetan ini. berarti ya. Kali apa jenenge? Kali Sawur Sawur. Oh, gitu. Jadi itu lazimnya ini kan jenazah yang tenggelam 3 hari ini kan mengembang tawake. Iya. Karena membusuk kan. Terus Iya ora. enggak normal dan bener-bener kayak mayat sing lagi mati itu. Hipotesisnya kenapa? Hipotesisnya nek nasional ya dia tenggelam di arus paling bawah, ngefrost ning kono, Ngefrostmu ya. membeku di situ. Frozen. Terus tiba-tiba ono pergerakan sing ngusik arus bawah iki sing memaksa dia munggah. Oke, berarti sing dadi mitos adalah pergerakan kuwi ya. Nah, Apakah itu kan sarduk, memang- apakah karena apakah makhluk? sampai hari ini kita nggak punya apa ya Mas, alat sing tinggi metakne iki lho, metakne bawah air iki kan nggak enak. Nggak punya lah, belum punya. Memang ada alatnya tapi kita nggak punya. Jadi umpama ngerti petane ngono kan, oh paling gini, oh ning kene iki enek saluran kali sing malah rono. Lha kan arusnya mlebu nyumbat kadang-kadang. Ada arus-arus kayak gitu di bawah. Dan itu sing menarik juga. Terus misalnya kayak kasus Alfi ku ya aneh Mas, karena jelas-jelas itu di daerah situ kamu tidak mungkin tersesat. Ilangnya ning nggon kono. ilangnya- Ora mungkin ilang. Ora mungkin hilang Mas. Karena jelas sih di lokasi area pencarian ini di depan itu puncak Lawu. Jelas. Nah, puncak Lawu kan akeh pendaki, akeh pendaki sing mlaku ki ketok saka daerah kuwi. Terus sebelah kiri ini ada pertamaan. Jelas banyak petapa. Seberang-seberangnya ngene mbok yom iku warung. Terus sih jalur itu enggak anu Mas, enggak lebat. WT paling ya 150-an cm. Nanti nek dene ngadeg iku ketok. Kuwi cukup aneh menurutku. Kalau di puncak ya itu ya. Karena kecuali nek ilangnya neng alas gitu. Alas yang bener-bener lebat gitu kan yo wajar toh nek ilang. Lagi ora iki kok iso gitu kayak gitu. Terus ada kejadian lagi itu yang sing bener-bener X gitu. Itu sebelum Alfi itu ada kejadian juga Mas. Itu ngelalu. Itu bapak-bapak bersepeda dari Kemuning ke Suko, kan di Suko itu. Nah sepedanya ditinggal daerah situ, terus dia jalan trekking. Trekkingnya dia merasanya itu ya datar-datar saja, jalan trekking biasa. Terus tiba-tiba dia sampai pos satunya Tambak itu ya sekitar 3 jam 4 jam dari situ, dari Suko. Dan dia kayak dihilangi gitu ya. Ngerasanya nggak sejauh itu siang. Terus dia menuturkan ngono ki mau. Jadi menurutnya ngono. Atau yang kasus di Telaga Madirdo. Oke. Telaga Madirdo ini mas-mas hanya pamit pipis. Nah kebetulan dek ini kan orang ngerti. Tadi kan ceritanya Telaga Madirdo kan telaga, terus di atasnya ada bukit. Betul, Di sebelah kirinya itu kan ada kayak gubuk bangunan tembok kecil. Di dalamnya ada arcanya kan. Nah dia itu pipisnya di belakang rumah ini ceritanya. Kesaksiannya dia hanya berangkat pipis dan kembali lagi. Oke. Aktualnya itu 3 hari. Dulu. Tadi Dia jalan kira-kira nek logika biasa itu 10 menit ya. Seret ono 10 menit. Oh, balik kok kagetnya kok lho kok wong akeh gitu. Kok dadi akeh banget sih. Nah kuwi padahal kuwi golek idene. Itu dene bingung. Wis 3 dino. Atau dino gitu. Itu cukup iki piye ya? Kok ngene ya? Padahal Telaga Madirdo itu dikepung sama desa. Diutari desa utuh. Dan gak mungkin hilang. Ora nek hilang pun ora mungkin ora ketemu. Tiba-tiba mau kayak gitu. Nah, ini kan faktor X murni kan gitu. Nek aku sih ya membuka celah itulah. Faktor nuwi ono gitu. Nah, nek wilayah yang tidak masuk akal, mungkin wilayah sarduk ya. Ya, nek ngono kan cetro iki lagi ora anu. Tapi ndelala ya pas waktu itu kok ya enggak ada Nggak ada sarduk. sing mengklaim bisa menemukan ngono lho ndelala kok ya ora ono ya. Itu judul dhewe Bapak ya. Endingnya. Oh, Mas. Iya, judul dia terus bingung itu mau lho. Dong apa iki? Ada apa ini? Golek kowe iki lho. Terus piye ya kok ora-ora balik ngono. Kuwi nek dia nggo HP konangan.
Lu kok tanggalnya beda? Iya, gue jam lah, jam tangan. Tanggalnya. Lu kok tanggalnya beda? Itu cukup menarik ya. Menarik itu. Nek konflik karo pemerintah pernah ora? Waduh. Konflik pertama aku pemerintah iki karo gak apa-apa nyebut merek. Karo Pol Airut. Polisi air utara. Polisi perairan gitu. Jadi kan di Semarang itu ono jenenge Pol Airut. Pol Airut itu sebenarnya tugasnya dia hanya mengurusi wilayah perairan. Artinya nek kejadian kapal sing mepet Sandar dan Maga, kejadian ngono ini melu. Terus itu pas posisi banjir 2006. Aku sih enom banget iki. Dene melu operasi ning Sragen, teko gitu. Aku gak ngerti ya. Truknya ini menghadang Mas. Ngalang-alangi laju iki, jalur perahu. Terus gelut. Maksudnya kan artinya ini ternyata sidik punya sidiknya dia pengen terlihat di depan gitu lah istilahnya ngono lah. Oknum ya. Oknum ngono pengennya pokoknya aku nek mlebu ning koran ya. Truk iki tetep ketok. Ya akhirnya kabul mlebu koran tenan. Ya mlebu koran tenan. Beritanya beda. Kayak gitu. Wih, singgungan pertama pemerintah itu sih paling sing awal banget gitu. Terus nek sing kedua apa ya? Dengan pihak sing pengen apa ya? Eksistensi ngono ki. Itu sering ya? Sering, Mas. Oke ya? Akeh. Partai X misalnya. Enggak cuma partai X. Jadi kayak instansi gitu kan, Mas. Jadi kan kayak apa ya? Misalnya dulu itu ada apa ya istilahnya? Dinas ini. Jadi Kesbang Polinmas Mas. Kesbang Polinmas itu kan dia ngurusi semua ormas ini. Terus tapi dia dulu kan belum ada BPBD, belum ada Tagana, belum ada banyak lah. Sebelum itu cuma ada SAR dan PMI gitu. Nah, semua relawan ini kan di bawah Kesbang Polinmas. Nah, anehnya itu kayak gitu, begitu kita operasi gitu, kita ngambil jenazah, kita pirang-pirang dino neng kali gitu. Nah, neng koran metune ngono. Neng koran metune Kesbang Polinmas ya gitu. Tuh. Di sebuah daerah ya. Di sebuah daerah. Kita kalah di Sragen. Gak apa karena sering gitu, maksud kan kita kan ya maksudnya kan itu sudah jadi wacana bahwa ya semua relawan itu pasti tidak mungkin tidak membawa bendera itu kan tidak mungkin loh. Oke. Kan nek kowe melu organisasi kan opone organisasi melu operasi itu kan pasti ingin menunjukkan kuwi kan. Tapi kan pas rapat itu kan sudah diputuskan bahwa ketika di media sosial hanya disebut tim SAR gabungan saja. Oh iya. Tidak tim boleh menggunakan institusi yang lain gitu karena memang ya, saling menjaga itu. Nah, perkara engko fotone gantian gitu. Sesuk nggo enek sing logone sapa, nek komburi enek logone sapa gitu terserah lah. Atau nek hari ini kan semakin banyak menjamurnya relawan ini kan semakin ngeri juga toh. Banyak teman-teman sing wajib lapor neng instansinya dia, terutama lembaga-lembaga sing didanai oleh lembaga zakat dari organisasi tertentu, misalnya MTA, terus Muhammadiyah, terus NU itu juga ada. Itu kan dia kan enak operasi kan wajib ono fotone dia gitu, untuk kepentingannya dia. Itu diperbolehkan, tapi nek nang media nggak bisa. Media ya kudu tim SAR gabungan. Dan sing tanda tangan yang bawah hanya pihak yang berwenang. Yang berwenang dalam artian ketua BPBD, terus Basarnas pun ketuanya nggak boleh masuk itu. Harus Humas Basarnas gitu. Humas Basarnas. Tuh kayak gitu. Sesuai tupoksinya. Nah, ternyata kan aplikasi di lapangan kan banyak. Dan sebenarnya itu juga masalah juga ya, kayak seingatku kan sebenarnya naiknya jumlah relawan itu kan Juni 2006 Mas, pas gempa Jogja itu. Nah itu sebenarnya triggernya itu peristiwa yang positif kan atau negatif? Peristiwanya positif karena akhirnya setelah ibaratnya kan apa ya, setelah 98 ini ormas-ormas gak digawean mergo reformasi jengkel toh.
Nah, kan akhirnya do melu gitu. Maksudnya banyak ormas yang tiba-tiba jadi ormas kebencanaan macam-macam itu. Berdosnya itu. Soalnya yang sebelumnya itu yang harusnya jadi trigger besar itu tsunami Thomas Aceh 2004. Ternyata tsunami Aceh itu ya nggak gede-gede banget. Aku nggak ngerti, mungkin karena di luar Jawa ya. Jadi kecenderungan untuk gawe ini nggak gede. Tapi begitu gempa 2006 itu langsung kabeh ngadeg itu banyak banget. Dan itu kerasa sekali ya kayak Solo sing dulu hanya ada Saru NS. Sekarang ada 70-an lebih. 70-an lebih. Solo cok gitu. Sukoharjo yang dulu hanya satu Sukoharjo sekarang 40-an lebih. Seragen ada 50-an lebih gitu. Itu ya, secara kuantitas jumlah, bagus karena iso mempercepat daerah sing cedek. Tapi mungkin ada kepentingan tertentu. Betul. Ada apa ya kayak kepentingan apa sing sangat bahaya? Sangat bahaya tentunya kepentingan politik. Oh iya, lagi gitu. Hampir semua problem kebencanaan hari ini itu pasti digawane merono. Angel tenan. Terutama kan ya tahun-tahun setelah 2006 kan Pilpres 2009 gitu. Nah, ekonomi nyaris gak ada ya, kepentingan ekonomi. Ekonomi ki piye maksud? Dodolan lho. Ya piye misalkan opo lah. Ada sih Mas. Ada juga. Ada misalnya dari kayak perusahaan opo, bawa PT ya, opo. Bisa. Enggak, nek PT kayaknya enggak. Biasanya PT ya CSR-nya rada aman. Oh. Tapi malah relawan abal-abal. Jadi relawan ini enggak kedaftar yang ke Bank Polimas apa meneh. Nek sebenarnya kan ke Bank itu enggak cukup toh. Nek relawan itu kan setelah nggawe ADART terus izin ke Bank Polimas terdata di BPBD dan Basarnas. Dhuwurine iki kudu ana SK Kemenkumham. Oh, ada SK Kemenkumham. Itu kan ono syaratnya itu harus terpenuhi. Nek hari ini ya, Mas. Nah, itu banyak relawan abal-abal misalnya relawan opo Nusantara. Terus dia nggak terdaftar. Enggak, ya akhirnya ngedukake dana gitu. Ikut gianu. Apa ya istilahnya ning dalan-dalan gawe donasi ngono lho, Mas. Oh, sing donasi. Apa donasi. Terus ora cetha kuwi, akhirnya duitnya nggak jelas, nggak menyasar juga. Dan itu banyak sekali. Makanya kan hari ini sebenarnya pertumbuhan relawan ki jane apik karena membantu ngover area sing saya gede loh. Tapi akhirnya kita susah juga untuk memilah itu. Memilah-milahi dalam artian nek neng jobo kan ana kasus ngono kuwi Mas sing blandangi duit, sing akhirnya malah jadi kayak friksi antar iki ya, antar organisasi pengen berlomba-lomba pengen ngetok nang media atau malah ke internalnya Mas. Jadi kan gini, hari ini tidak ada persyaratan untuk misalnya nek kowe nggak relawan iku kudu wajib diklat. Oh. Wah, kuwi meledos ketika ono bencana gede seperti Lombok kuwi lah, kuwi bencana nasional gede banget gitu kan. Kasusnya kan begitu relawan semua datang dari Jawa, terus kowe ning Lombok iki gak ngopo-ngopo. Karena kowe gak ndek spesifikasi, Mas. Arep nulungi piye ngono. Kowe iso ngewangi bidang kesehatan gak iso. Terus kowe melu sing PU sing gawe rumah hunian layak sementara melu ra iso gitu. Terus gawe saluran air ra iso gitu. Terus piye kan. Pemenang melu operasi SAR gitu kan ya iso. Jadi itu banyak. Dan itu kadang-kadang konyolnya misalnya karena di syuting wartawan kan biasanya ono sesi numpak perahu gitu Mas. Nah, kelep kan ono sesi dokumentasi. Lah ini oknum potensi SAR ini melu tiba-tiba ndelalahe pas operasi iki jenazah ketemu. Dek nek konyol rawani Mas karena ra iso renang. Dadi kan iki piye lah mau piye ngono kan. Dadi apa ya kaya jane piye to? Nek operasi ning SAR ning banyu ya kowe kudu iso renang dong. Nek ra iso renang piye? Nah, itu problem yang banyak di ini karena tidak ada ini. Berarti harusnya itu ya, katakanlah Kesbangpol Linmas sing duwe kebijakan bahwa ono ngadeg SAR kudu
anggotane diklat-diklat itu training ya. Padahal menguasai banyak keterampilan tadi itu ya. apa ya Mas? Kayak sebenarnya BPBD ini open. BPBD ini open. Dia open kantor semua ngerti semua kantor open. Ono alat, ono nek pengen sinau ono alatnya, terus Basarnas Solo juga atau dimanapun juga open dia tempatnya untuk belajar itu open dan boleh semuanya boleh belajar. Tapi tiba-tiba ya aku mau ora nek sing teko aku mau moro-moro ngadeg terus nganggo jeneng relawan atau bahkan nganggo jeneng SAR gede oren gagah toh. Nah itu berkembang lagi kasusnya kan berkembang lagi kadang-kadang kayak hanya jadi eksistensial belaka. Iya. Ono teman-teman SAR itu yang datang itu hanya moto tok cekrek nang operasi terus wis ngilang. Wisatawan bencana. Tadi teko ya mau ngono tok Mas, teko mepet nang pos induk gitu. Nek pos induk ono maksa gitu jenenge harus masuk nang list. List penolong ini toh jeneng relawannya itu. Tapi begitu jeneng iki masuk list, mengko 4 jam kemudian digoleki ngono wis reneng. Hilang ya. Hilang. Dia mau absen tok itu ya. Oh, sementing lapor nang organisasine ngono. Tujuannya orang menolong, ini ngebak-ngebaki IG ya. Oh, yang penting sare ini eksis, alat jenenge, kayak gitu banyak di mana-mana. Dan itu bisa kayak apa ya? Apalagi nanti di hari ketiga itu kayak, ya mepet-mepet gitu, renek umum gitu peralatan wis nggak dikui-kui wae wonge kayak gitu. Kadang-kadang mesaknya juga, apalagi nek wilayahnya sing lintas wilayah itu kan adoh saka ngendi-ngendi gitu. Adoh saka ngendi-ngendi dan akhirnya kok sing pemangku lokal tok nek ra Basarnas tok gua wi ngumpet oke sih Mas. Semoga banyak pelatihan lain aku. Oke. Begitu teman-teman. Ngono Mas Nono apa nih? Ya. Jadi pesan untuk teman-teman itu ya. Nek pengen jadi tim SAR berarti kudu tenanan ya Mas ya. Ya. Minimal melu pelatihan. Pelatihan itu ada terus atau ada terus? Ada terus kan jane. Pelatihan itu kan biasanya kan terbagi dua. Satu internal organisasinya. Jadi nek teman-teman rong nyemplung nang organisasi relawan nonton sik organisasi ini piye. Ono diklatnya ora. Nek saranke ikut yang ada diklatnya. Terus nek di luar sekarang banyak kayak PMI yang ada nih terus nah menurutku sih disesuaikan sama kemampuan teman-teman aja. Aku kadang-kadang malah ruang-ruang yang lain itu banyak yang kosong seperti apa itu? Ruang logistik. Itu menarik logistik itu. Mosok tim SAR ana sing masak, lamanane piye kan gitu. Kabeh do renang kabeh piye. Ana sing masak. Kuwi penting. Terus yang kedua ya sing ora enek anu iki biasane sing tunggu pos. Jadi dia selalu merekam catatan setiap jam iki reneng. Atau yang terakhir yang biasanya ini kan kayak ini apa? Sing iki lho narahubung ini misalnya saka kantor posko kan gak mungkin yang kali toh Mas. Kalau lagi neng posko kono gitu. Ngeterne logistik, ngeterne alat apa-apa. Tim wirawiri. Tim wirawirine mo ya. Itu burung ngono ya. Kosong Mas. Jadi kecenderungannya umumnya teman-teman yang SAR hari ini pengennya tampil di depan, menolong. Karena mereka taunya seperti itu, SAR itu ya sing nyemplung kali, sing munggah gunung. Terus mlebu koran gitu. Terus eksis. Padahal sing masak ya tidak kalah penting ya. Penting. Sing tunggu pos tidak kalah penting. Orang masak Ramadan ngeluh. Kayak gitu kan ruang-ruang sing kosong. Dan aku kadang-kadang cukup satu lagi. Yang paling penting adalah pendanaan. Nah, itu kan jadi banyak pendanaan yang hari ini kan gelap gitu loh. Kayak Yogi mau toh Mas, relawan Racedo akhirnya jelas gitu. Maksudnya mending daripada kayak gitu, mending teman-teman ikut ke lembaga-lembaga yang jelas gitu. Misalnya Basnas, terus lembaga Amil Zakat NU, Lasismu, gitu, Lasismu Media, atau punyanya relawan MTA yang ngurusi duit itu ada. Terus yang luar misalnya kayak ACT ada. Cepat tanggap ya. Itu kan lembaga-lembaga yang jelas gitu loh, maksudnya kan itu juga penting juga untuk
Nah kalau sebelumnya kemana tuh? Yang selain sing disebut kayak biasanya Mas, operasi sebelum 2006 itu kita tuh patungan. Oh. Jadi urunan gitu, entuk piro ya wis kuwi dingi mangan. Oh gitu. Dadi kok ana bendera dadaan neng lokasi gitu. Ting enak kotake ngono nganggo apa? Nganggo toples bening kae uang dadaan ngono dikumpul ning kono. Oh. Wis relawan ra dibayar, Patungan. Karena itu penting banget menurutku karena yo apa ya BPBD, PMI dan Dinsos dan lain-lain itu kadang-kadang terbatas juga kok sumber daya mereka. Itu nek kita nggak kompeten nggak usah turun. Salah satu mending langsung menghubungi sopo ngono ya. Karena kejadiannya itu pernah ini sing fatal ya. Jadi kejadian ada itu. Ada Mas. Jadi kejadiannya hanya orang kecemplung sumur satu orang yang kecemplung sumur. Harusnya operasi sumur ini itu kan wajib yang bisa vertical rescue. Oke. Instalasi tali mudun siap. Oke. Itu dilakukan maksimal itu 8 orang cukup. 8 orang. Maksimal 8 orang. Maksimal 8 orang cukup. Nah, kejadiannya Mas, yang datang itu 400 orang. 400 orang. Jadi sak relawan ini ngirim 6, sak relawan ngirim 8 gitu. Lah kan susahnya ketika operasi selesai toh. Pihak keluarga korban ini memberi makan 400 orang. Aku tadi kayak awalnya sedih. Iya. Anaknya kecemplung, baru diangkat sedih makan iya, terus gitu kadang-kadang aduh itu menurutku wah ojo lah gitu. Masa aneh. Satu itu karena kita hidup di Jawa itu mesti keluarga korban ini gak mungkin orang cuculi gak mungkin. Iya. Sak kuat-kuatnya jadi mesti ngek rokok, ngek maem apa gitu. Wah 400 orang ya kayak tenan ya. Terus gak kerja loh, bener maksudnya. Aduh. Yang kerja paling ya maksimal 8 mau Kayak gitu. Kayak Oke, berarti karena kurang koordinasi atau karena apa ya? Karena hari ini kan kita nggak punya satu kan sesama relawan kan nggak enak tau nek ngatur satu. Dan kita kan neng Jarkom lingkaran Jatri WA itu kan nggak iso dikirim siapa yang datang. Misalnya kan langsung oh ya cepet. Nah itu kadang-kadang ini cukup apa ya? Aku menyesal gitu loh. Misalnya ya ada satu kasus lagi itu yang di Tenggak Sidoarjo itu korbannya kecemplung pagi jam 9. Tim SAR itu datang itu ono nek mau 300 uang. 300 meneh. Dan itu baru bisa diambil ketika aku datang jam maghrib Mas. Jadi wong 300 Bingung. Alat ini ono neng BPBD, wis ono gari nggawa adalah kantor itu repot. Biasa toh Mas kantor itu. Lah ini yang teman-teman relawan baru ini kan harusnya nek idealnya menurutku ya teman-teman silahkan belajar lah vertical rescue sing tenanan gitu. Nganggo alat BPBD iki mesti oleh digowo. Gak mungkin gak oleh. Nek nang Himalaya mesti diwenehi alat. disilihke lah ya. Disilihke alat. Soalnya kan ini korbannya kan ya ditunggu keluarganya gitu loh, nek pinggir sumur tunggu. Jadi mau kayak apa ya? Teko ning kono grup yuk. Gak ngapa-ngapain sampai maghrib. Terus baru diambil. Iku sing ya piye ya? Menurut kan kayak gitu mending enggak usah lah ngopo sih ngono. Mending nek kowe kompeten kita malah senengnya karena apa ya? Misalnya kejadian yang adoh nek aku kan neng kota gitu, tiba-tiba kejadiannya neng Sragen sing pinggir gitu. Nek teman-teman bisa kan iso dihandle lebih cepat gitu. Tanpa kudu nunggu sing kok Sragen. Lebih cepat kan lebih baik. Koyok slogannya siapa ya? Karena PMI. Kayak gitu Mas Fasis. Oke. Terima kasih Mas Indra atas sharing-sharing informasinya. Garis bawahnya teman-teman itu ya nek pengen SAR ya sing tenanan, nek setengah-setengah rasa ya malah ngerepoti tuan rumah, ngerepoti SAR liyane. Apalagi kita ngomong foto-foto. Iya, betul. Jadi wisatawan. Oke, gitu teman-teman. Sekali lagi Mas Indra, terima kasih. Nanti lain waktu kita bikin lagi dengan cerita-cerita yang berbeda. Begitu ya, sampai ketemu di seri Serawung selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.